Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1130. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen tiba-tiba mengucapkan kalimat ini, dan Kincen merasa sedikit terdiam berpikir bahwa leluhur naga yang besar ini telah terperangkap di ruang jiwa ini selama ratusan ribu tahun, dan memang tidak mudah untuk hidup tanpa pasangan, tanpa bisa menyalurkan keinginan hasratnya yang terdalam. Saya bisa menjanjikan kondisi ini kepada Anda, tetapi wanitanya itu juga harus melakukannya dengan secara sukarela, kata Kincen setelah berpikir sejenak. Ketika Kincen melihat ras yang bermusuhan baginya, itu tidak apa-apa untuk membunuh lawan, akan tetapi Kincen tidak bisa melakukan itu, agar hanya leluhur naga memaksa lawan melakukan hal semacam itu. Sepertinya saya tampan dan perkasa dan tak terkalahkan, dan bahkan jiwa primordial paling mulia di alam semesta, leluhur naga klan naga sejati. Mungkin ada sekelompok wanita di alam semesta yang ingin mendapatkan hujan dan rahmat embun nagaku. Benar, kamu hanya perlu membawanya ke sini. Dan leluhur naga ini akan menggunakan pesonanya untuk membiarkan mereka menyerah dalam beberapa menit dan menerkam mereka, kata leluhur naga. Dia mengangkat dagunya dan memasang tampang agung dan tampannya. Berhenti, jangan bicara lagi, kata Kincen. Dia khawatir jika leluhur naga itu terus berbicara, Kincen mungkin akan mengatakan sesuatu yang buruk. Apakah ini adalah leluhur naga yang sejati yang sebenarnya? Mengapa itu begitu menyedihkan dan lucu? Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh leluhur naga prasejarah sebelumnya, Kincen mungkin akan berpikir bahwa leluhur naga prasejarah ini palsu. Lalu apa syarat kedua? Kata Kincen. Dia bertanya lagi. Pada saat ini ekspresi leluhur naga tiba-tiba menjadi serius. Syarat kedua ini agak sulit, tetapi saya akan menjelaskan sebelumnya bahwa jika kamu tidak bisa melakukan syarat kedua ini, maka aku tidak akan pergi bersamamu, kata leluhur naga. Katakan, kata Kincen. Kamu seharusnya melihat danau jiwa ini di depanmu kan, kata leluhur naga. Ya, Kincen mengangguk. Danau jiwa ini diubah oleh jiwa leluhur. Meskipun rantai yang diperbaiki ratusan juta tahun itu masih jauh dari kekuatan leluhur pada zaman dahulu, namun jiwa leluhur akan terbebas dari masalah di kemudian hari, dan danau merupakan hal yang diperlukan leluhur untuk memulihkan basis kultivasi kuno. Jika tidak, meskipun leluhur naga ini sudah keluar dari masalah, maka akan dibutuhkan ratusan juta tahun untuk bisa pulih ke basis kultivasi aslinya, kata leluhur naga. Apa? Mendengar itu Kincen langsung terkejut. Danau jiwa ini ternyata adalah kekuatan jiwa dari rantai naga kuno. Pantas saja danau jiwa ini begitu menakutkan. Sedikit saja itu sudah setara dengan kekuatan jiwanya. Pemimpin puncak di ranah yang mulia bumi akan langsung dihancurkan ketika memasuki danau ini. Danau jiwa naga leluhur kuno akan terasa menakutkan bahkan jika memikirkannya. Pada saat ini, Kincen akhirnya mengetahui kengerian naga leluhur prasejarah ini. Danau jiwa ini sangat menakutkan, dan ini adalah hasil dari perbaikan rantainya selama ratusan juta tahun setelah lawannya terluka parah. Dan itu tidak sekuat kumpulan jiwa naga leluhur primitif di masa kejayaannya. Kemudian Kincen pun tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya leluhur naga kuno ini di zaman kuno. Oleh karena itu, syarat kedua dari leluhur, kamu harus menemukan batu giok kekacauan di sini, kata leluhur naga. Apa batu giok kekacauan? Kata Kincen yang mengerutkan kening. Jika leluhur ini tidak salah, kamu harusnya memiliki ruang penyimpanan yang tidak lemah. Kamu seharusnya mencoba sebelumnya. Kamu mencoba memasukkan danau jiwa ini ke dalam ruang penyimpananmu, tetapi kamu gagal memasukkannya, kata leluhur naga. Mendengar itu Kincen pun mengangguk, dan Kincen tidak merasa terkejut bahwa ruang penyimpanan kuat yang dia miliki dapat dilihat oleh leluhur naga ini. Meskipun cakram Gyeokyeon-kun sangat kuat, namun itu sebenarnya tidak dapat memasukkan danau jiwa leluhur ini ke dalamnya. Itu karena leluhur naga adalah makhluk purba. Jiwa ras mengandung aura terkuat, kekuatan kekacauan.
dan bahkan kekuatan keutamaan primordial yang membuka alam semesta, kecuali jika itu adalah ruang yang kacau. Tidak ada ruang penyimpanan yang dapat menampung kumpulan jiwa leluhur, dan batu giok kekacauan itu dapat membuat ruang penyimpanan Anda berevolusi menjadi ruang yang kacau, dan membawa danau jiwa leluhur ke dalam ruang kekacauan Anda, sehingga bola naga ruang jiwa yang diubah oleh jiwa leluhur dapat mengikuti Anda. Setelah leluhur keluar dari masalah, jiwa leluhur ini setidaknya dapat pulih ke tingkat semula dalam jangka waktu tertentu. Kata leluhur naga. Dia menjelaskan semuanya secara detail. Mendengar itu hati Qingchen benar-benar terkejut. Batu giok kekacauan ini dapat mengubah ruang penyimpanan umum menjadi ruang kekacauan. Memikirkannya saja membuat Qingchen sangat terkejut. Ruang kekacauan, betapa kuatnya keberadaan ini. Tapi, di mana aku bisa menemukan batu giok yang kacau ini? Kata Qingchen dan merutkan kening. Bagaimana bisa dia dengan mudah menemukan harta karun seperti itu? Jangan khawatir tentang ini. Saya akan membawa Anda untuk menemukan batu giok yang kacau itu. Batu giok yang kacau itu ada di dunia ini. Jika Anda memiliki leluhur untuk membawa Anda mungkin akan menemukan banyak hal. Tetapi bisakah Anda menaklukkan batu giok yang kacau itu atau tidak, itu tergantung kepada kekuatan Anda. Bagaimana? Kamu setuju atau tidak? Kata leluhur naga. Oke, aku setuju. Aku berjanji kepadamu, kata Qingchen matanya berbinar. Dia juga memahami kekhawatiran leluhur naga ini, karena memang tidak ada yang bisa melepaskan ratusan juta tahun kultivasi kerasnya. Dalam hal ini, pertama-tama kamu korbankan ruang jiwa leluhurmu. Biarkan leluhurmu menyimpannya di dunia kecilmu. Dan setelah kamu menemukan batu giok kekacauan, perbaiki rantainya ke dalam ruang kekacauan. Lalu ambil kumpulan jiwa dari leluhur. Mengenai cara berkorbannya, leluhur ini akan memberikannya kepadamu. Kata leluhur naga itu. Dia pun segera dengan cepat mengirimkan sebuah pesan. Qingchen segera mengikuti pesan tersebut dan mengintegrasikan jejak jiwanya ke dunia ini. Tiba-tiba, jejak lingkaran cahaya merah dan berwarna-warni menyebar di sekitar jiwa Qingchen. Sinar cahaya warna-warni ini seperti aurora warna-warni, membuat Qingchen tumpul sejenak. Dia merasa ada hubungan halus antara dirinya dan ruang jiwa ini, dan tekstur formasinya seperti pembuluh darahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Qingchen memiliki tanda hitam misterius di telapak tangan kirinya. Rune itu adalah manik hitam dengan gambar naga leluhur di tengah lingkarannya. Itu hampir mirip seperti tato. Qingchen juga sudah merasa bahwa dia memiliki sedikit hubungan dengan ruang jiwa ini. Dan selama dia mau, dia bisa membawa ruang jiwa ini ke dalam tubuhnya atau ke dalam cakram Giok Qiankun. Adapun meninggalkan ruang jiwa ini, Qingchen juga punya pemikiran ini. Xiaolong, kamu keluar dulu, kata Qingchen matanya berkedip. Dia pun dengan lembut mendesak ruang jiwanya dan tiba-tiba Xiaolong yang awalnya terletak di ruang jiwa telah muncul di danau jiwa dan sekali lagi dia datang ke bola naga yang diubah dari ruang jiwa hitam. Nah, apakah kamu takut aku akan berbohong kepadamu? Leluhur naga ini sudah bilang bahwa aku akan pergi bersamamu. Tentu saja. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Premisnya adalah kamu harus memenuhi persyaratanku, kata leluhur naga itu. Dia pun kemudian berkata lagi, oke, nah sekarang kamu bisa memasukkan ruang jiwa leluhur ini ke dalam tubuhmu, kata leluhur naga. Akan tetapi Qingchen ragu sejenak. Tentu saja Qingchen tidak percaya begitu saja. Qingchen tidak berani memasukkannya ke dalam tubuhnya. Bahkan di dalam cakram Giok Qiankun, Qingchen tidak berani melakukannya. Karena dengan kekuatan leluhur naga ini, siapa yang tahu apa yang bisa dia lakukan? Kamu dan aku harus menandatangani kontrak terlebih dahulu, kata Qingchen. Oke, nah lakukan saja. Kontrak apa yang harus ditandatangani olehku? Kata leluhur naga itu. Dia nampak sangat santai. Menurutnya, jiwa Qingchen terlalu lemah. Kontrak apa yang bisa dia tandatangani dengan dirinya sendiri? Sekalipun itu ditandatangani dengan paksa, dia bisa merobeknya kapan saja. Ini juga mengapa dia bersedia mengikuti Qingchen pergi, karena dia tidak bisa ditahan sama sekali oleh Qingchen. Dan boom, kemudian Qingchen duduk bersila. Jiwa ilahinya melakukan kontak dengan tubuh dunia luar dan tiba-tiba dari cakram Giok Qiankun, napas kuat dari pohon iblis dari 10.000 alam, aura yang mengepul ditransmisikan. Kontrak jiwa dewa dibentuk dalam jiwa dewa Qingchen, dan itu ditangguhkan di depan leluhur naga itu. Selain itu, di atas kontrak jiwa ini terdapat cahaya guntur yang menilai guntur ilahi dan kekuatan kaisar ilahi totem.
Ini hampir merupakan kekuatan paling kuat di tubuh Qingchen. Adapun kekuatan kegelapan, Qingchen belum menggunakannya untuk saat ini. Karena kekuatan kegelapan bukan milik kekuatan alam semesta ini. Dan leluhur naga primordial adalah makhluk primordial. Maka dampaknya akan lebih besar dibandingkan kerugiannya. Napas pohon iblis dari 10.000 alam. Berapa banyak daun yang kamu potong dari pohon leluhur iblis itu? Dan ini kekuatan guntur. Nah, seberapa khawatirnya kamu kepada leluhur naga ini? Kata leluhur naga itu. Matanya bersinar tetapi dia tidak ragu-ragu untuk memisahkan kekuatan dari jiwa naganya dan mengintegrasikannya ke dalam kontrak tersebut. Menurutnya, bahkan jika ketiga kekuatan ini digabungkan, Qingchen tidak akan dapat menyelesaikan kontrak lengkap dengannya. Karena dengan kekuatan jiwanya, dia bisa memutuskan kontrak tersebut kapan saja dia mau. Dan kemudian, gemuruh. Ketika jiwa naga dari naga leluhur prasejarah digabungkan dengan kontrak tersebut, napas mengerikan keluar dari kontrak dan menyatu ke dalam jiwa naga leluhur prasejarah. Apa ini? Kata leluhur naga, matanya tiba-tiba membulat. Dan kontrak antara dia dan Qingchen tidak hanya selesai, tetapi dia juga samar-samar merasakan kekuatan samar telah memasuki jiwa naganya. Dan bahkan itu secara samar-samar dapat mempengaruhi jiwanya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata leluhur naga, ekspresinya berubah dan kemudian boom, tubuhnya melonjak dengan aura yang mengepul. Aura kekacauan prasejarah yang menakutkan meledak dan kekuatan kontrak ini pun akan segera terkoyak. Kenapa? Kamu harus merobek kontraknya begitu kamu menandatanganinya, kata Qingchen seraya memandang leluhur naga itu dengan dingin. Apa yang Anda dan saya tanda tangani adalah kontrak perdamaian, bukan kontrak perbudakan. Apakah kamu bahkan tidak mau menerima kedamaian ini? Atau apakah yang disebut transaksi itu hanya menipu saya, kata Qingchen. Mendengar itu leluhur naga itu sedikit terkejut, wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Faktanya, alasan mengapa dia setuju dengan Qingchen sebelumnya, karena dia benar-benar memiliki pemikiran seperti ini. Karena dia yakin Qingchen tidak akan dapat memiliki sarana untuk menahan dirinya. Bahkan jika dia mengikuti Qingchen selama dia mau, dia bisa mendapatkan kembali jiwanya kapan saja, kontrol ruang, bahkan melancarkan serangan terhadap jiwa Qingchen. Namun tanpa diduga, Qingchen ini benar-benar dapat mendatangani kontrak roh dengannya. Kenapa? Leluhur ini telah berkata sebelumnya, selama Anda memenuhi kedua syarat saya pasti akan mengikuti Anda. Anda dan saya akan bergandengan tangan, terlepas dari satu sama lain. Kata leluhur naga itu, dia tersenyum malu. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Qingchen. Karena kontraknya sekarang sudah selesai. Dia tidak repot-repot untuk merobek wajahnya dengan Qingchen untuk saat ini. Meskipun kontrak jiwa ketuhanan ini sudah terbentuk, namun leluhur ini, jika ingin merobeknya, aku hanya perlu melakukan usaha sedikit dan tidak sulit. Kata leluhur naga itu, dia diam-diam berkata di dalam hatinya. Pada saat ini, Qingchen juga melihat ekspresi leluhur naga itu. Bagaimana mungkin Qingchen tidak mengetahui pikiran pihak lain? Bahkan jika leluhur naga yang agung ini bukan pembangkang sekarang. Namun siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan menjadi pembangkang di masa depan? Jadi kontrak jiwa ini adalah metode yang Qingchen perlukan. Dan sekarang, kontrak jiwa ilahi terbentuk. Dan Qingchen segera merasakan bahwa pohon iblis dari 10.000 alam memiliki hubungan tertentu dengan jiwa naga dari leluhur naga itu. Bahkan jika leluhur naga prasejarah itu ingin dengan paksa merobek kontraknya, maka dia harus membayar harga yang mahal. Karena pohon iblis dari 10.000 alam tidak mudah untuk dibasmi. Selanjutnya Qingchen pun meninggalkan jiwa ilahinya dari ruang jiwa dan muncul di depan bola naga hitam. Diikuti oleh jiwa ilahi Qingchen dan dengan cepat kembali ke tubuh Qingchen di sepanjang rantai hukum. Dan boom, ketika jiwa Qingchen digabungkan kembali dengan jiwa di tubuhnya, tubuh Qingchen tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang sangat besar. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Qingchen meningkat pesat dan pikirannya kosong. Gelombang-gelombang kekuatan jiwa naga berubah menjadi bayangan naga sejati, melayang di atas jiwa Qingchen. Sebelumnya Qingchen memiliki tubuh naga sejati, darah naga sejati, dan aura naga sejati, tetapi dia tidak memiliki jiwa naga sejati. Maka pada saat ini, jiwa Qingchen sekarang mengandung jejak aura naga sejati.
Bahkan jika dia benar-benar memasuki klan naga sejati, tidak akan ada yang tahu bahwa Qin-Chen awalnya adalah manusia. Dapat dikatakan bahwa selama Qin-Chen mau, dia dapat sepenuhnya menjadi anggota klan naga sejati tanpa kelainan apapun. Selain itu, pada saat ini kekuatan jiwa Qin-Chen juga telah melampaui titik yang mulia bumi. Sementara saat ini di Danau Jiwa, di ruang jiwa bola naga, merasakan kepergian roh Qin-Chen, leluhur naga yang agung itu tiba-tiba mendengus. Anak ras manusia ini benar-benar licik. Dia sebenarnya menandatangani kontak roh dengan leluhur ini, tetapi itu tidak masalah. Di saat saya memasuki tubuhnya, jiwa akan pulih sedikit. Selama leluhur ini mau, aku bisa merobek kontrak jiwa kapan saja. Bagaimana leluhur ini bisa ditahan oleh hanya beberapa cabang pohon iblis dari 10.000 alam di tangan anak ras manusia itu? Kata leluhur naga itu. Dia tertawa dengan rasa segar di genggamannya. Kembali keluar danau jiwa, nampak perubahan aura Qin-Chen juga telah menarik perhatian para ahli yang mulia yang lainnya yang hadir di sekitar danau jiwa. Mengapa temperamen anak ini sepertinya berubah? Kamu juga merasakannya. Mengapa saya merasa aura naga sejati pada anak ini tampak lebih kuat dari sebelumnya? Apakah ini hanya ilusi? Pada saat ini banyak ahli yang mulia di sekitar berbisik dan bahkan beberapa tetua mata mereka tertuju kepada Qin-Chen dan mata mereka terus berkedip. Tempat ini adalah tempat sarang naga. Itu pasti merupakan habitat dari ahli teratas klan naga sejati di zaman kuno. Dan anak ini, dia sebagai klan naga sejati, dia telah memperoleh hasil panen dan harta karun khusus di danau jiwa ini. Kata seorang ahli yang mulia bumi. Dia diam-diam menebak. Bukan hanya dia, tetapi mata para tetua lainnya yang memandang Qin-Chen juga bersinar dengan dingin. Mereka juga memiliki dugaan yang sama bahwa Qin-Chen telah memperoleh semacam panen khusus dari danau jiwa ini. Jika tidak, mereka tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi padanya di sini. Pada saat ini, Qin-Chen secara alami tidak memperhatikan para ahli yang mulia yang berada di sekitarnya. Pada saat ini, Qin-Chen yang cepat menarik rantai hukumnya. Di ujung lain rantai hukumnya, nampak itu adalah Xiaolong. Nampak tangan Xiaolong menjepit bola hitam atau manik hitam, dan bola hitam itu dengan cepat jatuh ke tangan Qin-Chen. Pada saat ini, banyak ahli yang mulia di sekitar menatap Qin-Chen. Melihat tindakan Qin-Chen, mata mereka berbinar dan ada cahaya menyala di mata mereka. Apakah anak ini telah menangkap kotak air tertentu? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak banyak ahli yang mulia yang hadir di sana. Mereka pun menantikan harta apa yang akan didapatkan oleh Qin-Chen. Pada saat ini, ketika Xiaolong dan bola naga itu ditarik ke permukaan danau jiwa oleh Qin-Chen, Qin-Chen kemudian langsung mendesak cakram Gyo Qian-kun. Dan di saat Xiaolong dan bola naga itu keluar dari air, mereka berdua pun langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian-kun. Pada saat ini, semua orang hanya melihat bayangan merah dan bayangan hitam berkedip, dan rantai hukum dewa di tangan Qin-Chen pun telah menghilang. Apa itu? Kenapa tiba-tiba hilang? Apakah kamu baru saja melihatnya? Sepertinya anak itu tidak menangkap kotak air, melainkan lobster. Ya, saya juga melihatnya. Lobster itu sepertinya yang dia masukkan ke dalam danau jiwa sebelumnya. Dan sepertinya ada benda hitam pada lobster tersebut. Ya, kamu juga melihatnya. Ya, benar, saya juga melihatnya. Banyak orang kuat di sekitar yang gempar dan terjadi banyak diskusi. Apa yang terjadi saat ini? Lobster yang dilepaskan Qin-Chen sebelumnya tidak mati di danau jiwa ini, dan malah mendapatkan semacam harta karun berbentuk bola hitam yang aneh. Berita itu menyebar sehingga semua orang yang hadir pun menjadi heboh. Bocah naga sejati ini pasti mendapatkan harta karun besar dari danau jiwa ini. Emosi yang disebut keserakahan menyebar seketika di hati para ahli yang mulia yang ada di sana. Akan tetapi para ahli yang mulia ini bersemangat dan serakah. Namun Qin-Chen benar-benar mengabaikan mereka. Tetapi Qin-Chen langsung menyusupkan persepsinya ke dalam cakram Gyo Qian-kun. Nah, apakah ini ruang penyimpananmu? Kata leluhur naga. Saat ini dia berada di dalam cakram Gyo Qian-kun. Dan leluhur naga itu benar-benar terpana. Meskipun dia berada di dalam bola naga di mana ruang jiwa berada, namun dia dapat dengan jelas melihat pemandangan luar. Dan pada saat ini, dia merasakan luasnya cakram Gyo Qian-kun. Ini seperti luar angkasa, dan sosok leluhur naga itu pun benar-benar terkejut. Apalagi di saat dia melihat pohon iblis dari 10.000 alam.
matanya menjadi semakin bulat. Pohon leluhur iblis, apakah aku benar-benar terpesona? Apakah Anda menggali seluruh pohon leluhur iblis? Tetapi pohon leluhur iblis ini sepertinya tidak dalam kondisi puncak. Kata leluhur naga itu, dia tercengang dan sedikit linglung. Dia mengira Qin Chen hanya telah memperoleh beberapa cabang pohon iblis dari 10.000 alam dan hanya beberapa daun. Dan sebelumnya dia tidak perlu memperdulikannya sama sekali. Akan tetapi siapa sangka Qin Chen menandatangani kontrak jiwa dengan dirinya sendiri. Ternyata itu menggunakan pohon leluhur iblisnya secara langsung. Dan itu bukanlah cabang pohon leluhur iblis yang diperkirakan olehnya sebelumnya. Bagaimana anak manusia ini melakukannya? Bukankah jika ras iblis tahu, ras iblis harus menguliti anak ini?